Anda masih menyaksikan Breaking News TV One kasus Sambo pemirsa, dan kami akan ajak Anda berbincang dengan Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana yang sudah bergabung bersama kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Mas Heri. Melanjutkan tadi yang sempat terputus Mas untuk membuka pembahasan kita hari ini, tapi bertolak mungkin dari sidang-sidang sebelumnya, paling tidak kemarin terakhir Mas Heri, tuntutan terhadap Putri Chandrawati dan juga Richard Eliezer. Putri dituntut oleh JPU 8 tahun, Richard Eliezer dituntut 12 tahun. Dan nampaknya ini mengundang respon yang cukup emosional dari masyarakat. Mas Heri melihatnya seperti apa? Ya, sebelumnya mohon maaf, saya sedang dalam perjalanan juga ya Mbak. Ya. Mudah-mudahan suara saya dengar dengan baik. Berkaitan dengan tanggapan saya pribadi atas surat tuntutan yang sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum baik kepada Richard Eliezer, yang kita ketahui bersama itu dituntut selama 12 tahun ya, dan juga Putri Chandrawati selama 8 tahun. Ya, tidak ada hal yang lain yang ingin kita katakan sebagai orang yang belajar hukum. Tentunya kita harus menghormati, menghargai apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman jaksa penuntut umum. Kalaulah ada narasi ini adil atau tidak, memang itu nanti tanggung jawab sepenuhnya JPU gitu ya. Bahwa ini kan bagian kerja profesional yang harus bertanggung jawab juga kepada masyarakat dan Tuhan, bukan hanya kepada para pihak, terutama bagi keluarga korban. Karena kalau kita bicara keadilan juga, memang perspektifnya bisa berbeda-beda, Mbak Kenana. Bahwa dalam konteks kita melihat ini dari perspektif keadilan korban, keluarga korban yang ditinggalkan, tentulah inginnya yang semaksimal mungkin ya, terutama kepada PC selain Eliezer. Kalau kita tanggapi dari apa yang selama ini kita dengar di publik gitu kan, di media, karena beranggapan bahwa kematian Brigadir Joshua itu dari awal adalah informasi yang disampaikan PC ke Sambo gitu kan. Jadi kalau tidak disampaikan informasi apapun, rasa-rasa Brigadir Joshua sampai ke detik ini juga tidak mengalami sesuatu yang bisa menghilangkan nyawanya. Jadi itu relasinya ke sana. Sedangkan tuntutan cuma 8 tahun dan itu disamakan dengan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf yang dianggap mereka bukan pelaku utama karena hanya melakukan kehendak dari terdakwa lain. Kalau terdakwa lain yang dimaksud ini adalah kemungkinan besar yang sudah dituntut yang paling tinggi, yaitu Sambo kan, dengan seumur hidup. Nah, dalam konteks Eliezer, ini juga kita melihat dari perspektif bahwa keberanian seseorang untuk menyampaikan satu kebenaran, itu kenapa kemudian tidak dihargai dengan katakanlah yang paling ringan. Karena kalau yang paling ringan saja ini Eliezer nggak mendapatkan ya, karena dianggap kalau yang lain sudah 8 tahun, ya ekspektasi publik harapannya adalah di bawah 8 tahun kan, atau minimal sama. Ternyata kan 12 tahun. Tapi perlu juga kita jelaskan secara logika hukum ya, bahwa katakanlah dalam 340 itu kan ada ancaman pidana ya. Ancaman pidananya dari yang terberat adalah pidana mati, dan kemudian yang kedua layernya adalah seumur hidup, yang terakhir adalah penjara dengan selama-lamanya kurun waktu tertentu itu adalah 20 tahun gitu kan. Nah, di yang paling bawah Eliezer juga tidak mencapai itu, dia tidak 20 tahun tapi di bawah 20 tahun yaitu 12 tahun. Nah, cuman orang masih beranggapan bahwa ini dianggap tidak adil karena kalaulah Eliezer tidak mengungkapkan perkara, mungkin kasus ini nggak pernah dipersidangkan sampai sejauh ini. Bahkan sampai ke obstruction of justice, kemudian juga kita mengetahui fakta ternyata bukan tembak-menembak karena bukan narasi awal yang disampaikan. Kemudian ada, mohon maaf, ketidakbenaran berita bahwa ada isu katakanlah pelecehan dan lain sebagainya, dan itu kemudian akhirnya kita ketahui juga sudah dihentikan perkaranya oleh Bareskrim ya kalau saya tidak salah ya. Jadi ini hal-hal yang perlu kita ketahui sebagai sebuah pemahaman hukum bahwa ternyata memang tidak mudah untuk membuka kotak Pandora, perkara yang sebenarnya menurut saya sudah sangat sulit ketika ini dikaitkan dengan pelakunya punya profil yang high gitu ya. Dia punya kekuasaan gitu kan, dia bisa kalau katakanlah menggerakkan kekuasaan itu tadi untuk menutupi atau melakukan satu tindakan yang sampai pada prosesnya ada dikatakan sebagai menghalang-halangi proses penyidikan untuk mengungkap perkara ini.
Jadi dilematisasinya adalah rasionalitas mengapa tuntutan itu bisa berbunyi 12 tahun untuk Eliezer dan juga PC 8 tahun gitu ya. Oke, baik Mas Heri, kalau mungkin kita juga bedah satu persatu dari awal, mungkin dari tuntutan yang diberikan juga kepada Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Ini sama-sama 8 tahun Mas Heri. Kalau kita lihat Kuat Ma'ruf ini sipil Mas, kemudian Ricky Rizal ini sebelumnya juga seorang polisi yang juga tentunya memiliki sumpah profesi, kemudian dia dinyatakan melakukan hal yang tidak sesuai begitu dengan etika profesinya mungkin atau dengan sumpah profesinya. Tapi yang keluar tuntutannya 8 tahun Mas, apakah ini juga bagaimana menimbangnya, melihatnya secara hukum pidananya? Ya, kalaulah kita bicara hukum itu hanya legalistik formal, maka kita hanya bicara tentang aturan undang-undang mungkin Mbak. Tapi kalau bicara tentang aturan undang-undang, memang tidak ada aturan bahwa kalau dia di KUHP tentunya ya, saya bicara Undang-Undang 8 tahun 1981, saya belum menemukan atau tidak menemukan sampai pada saat ini kalau dia adalah aparat penegak hukum, itu kemudian juga harus dihukum lebih berat begitu. Oke. Itu yang pertama. Tapi dalam perspektif menggali nilai rasa keadilan masyarakat dan juga profesionalisme agar bisa menimbulkan deterrent effect mungkin ya, kita katakan efek jerah, karena sangat bahaya sekali orang yang punya kewenangan kemudian menyalahgunakan kewenangan untuk melakukan perbuatan, dan sangat mudah bagi mereka untuk melakukan hal itu, sehingga publik berpikiran kalau ini dibiarkan tidak ada efek jerahnya. Nah, arahnya mungkin ke efek jerah Mbak ya. Itu dengan sanksi yang sama saja, maka ini akan bisa jadi tsunami perkara-perkara semacam ini ke depan. Mungkin tumpukan perkara semacam ini yang perlu diperhatikan. Dan untuk mungkin kasus ini lebih dikonkretkan juga begini, bahwa ini mohon maaf pelakunya ada oknum dari kepolisian dan juga korbannya adalah dari kepolisian. Ini menurut masyarakat luas ini saja tuntutannya masih tergolong minim atau rendah begitu kan. Apalagi kalau ini terjadi pada masyarakat sipil. Jadi mungkin kekhawatiran itu yang saya anggap sehingga ada desakan, ada kemudian komentar untuk kemudian ini diperhatikan untuk tidak dipersamakan begitu. Ketika yang melakukan tindak pidana itu secara bersama-sama adalah sipil dan aparat penegak hukum. Tapi sekali lagi saya tidak menemukan dasar yang kuat untuk menyatakan bahwa kalau yang melakukannya adalah oknum aparat penegak hukum harus dihukum lebih berat. Tapi ini lebih kepada nilai keadilan masyarakat dan mungkin juga kepada efek jerahnya ya, agar ini tidak terulang kembali ke depan. Karena sekali lagi yang paling berbahaya itu kan yang memiliki kewenangan kan. Nah, dengan kewenangannya dia bisa melakukan apa saja. Nah, itu yang kemudian menjadi perhatian publik kalau menurut saya demikian. Oke. Nah, dalam hal ini berarti yang memiliki kewenangan terdakwa Ferdy Sambo begitu ya Mas Heri, yang dijatuhi kemudian tuntutan seumur hidup. Nah, kalau kemudian disandingkan dengan Putri Chandrawati yang kalau kita lihat dari persidangan-persidangan, fakta-fakta yang ada, ini kan semua terjadi karena cerita awalnya dari Putri Chandrawati yang kemudian katanya mendirect tindakan Ferdy Sambo untuk merencanakan pembunuhan ini, Mas Heri. Nah, bagaimana kemudian porsi dari Putri Chandrawati ini bila dikorelasikan atau disambungkan dengan unsur pidana yang ada di 340, Mas Heri? Iya, kalau izin saya mengutip dari keterangan yang disampaikan Eliezer kan, kita mengetahui peran-peran yang lain itu kan sebenarnya hampir mutlak dari satu keterangan dari Eliezer kan, karena kalau yang lain ditanya kebanyakan nggak tahu kan begitu ya Mbak ya. Dan kemudian Eliezer menyampaikan pernah bertemu sama PC gitu kan, kemudian ada pertemuan di harus saya lupa kalau nggak salah di Saguling atau di mana begitu kan, dipanggil, dan kemudian ada Sambo dan juga ada PC. Itu juga kalau saya tidak salah di surat tuntutan itu yang kemudian disampaikan secara jelas peristiwanya dari Magelang dan lain sebagainya. Itu kan awal mula peristiwa itu dianggap adalah di Magelang kejadian itu kan. Nah itu juga yang dimana PC pada saat itu ada, bahkan di TKP itu ada. Saya nggak bilang TKP pada saat pembunuhan ya, karena menurut rekonstruksi itu kan posisinya PC itu ada di kamar kan, tidak bersama-sama dengan terdakwa lain pada saat terjadinya kejahatan tersebut. Nah, sehingga kenapa kemudian ini digali keterangan tersebut dengan CCTV yang juga memperlihatkan kan
bahwa mereka berangkat bersama-sama menuju TKP sepulangnya dari Magelang kalau saya nggak salah. Jadi ini hal-hal yang perlu untuk kemudian kita perhatikan, bahwa bicara tentang perencanaan itu berarti kan ada kehendak, ada pelaksanaan. Nah ini dari kehendak dan pelaksanaan ini yang mungkin menurut keyakinan jaksa penuntut umum yang dituang ke dalam surat tuntutan itu adalah diyakini bahwa yang bersangkutan ini punya kesalahan di sana dan dianggap mengetahui, ya kalau di surat tuntutan bahkan dikaitkan dengan apa kegiatannya, dengan tindakannya dengan terdakwa yang lainnya, dengan Ricky Rizal, dengan Kuat Ma'ruf. Bahkan kalau kita lihat dicecar pertanyaannya, mengapa Anda mau naik ke lift ke rumah sendiri aja harus ditemani oleh Kuat Ma'ruf, kan begitu. Bahkan dicecar sama salah satu hakim yang menyidangkan perkara ini juga mengatakan ada gerakan tangan untuk mengajak ke atas, begitu kan, walaupun itu dibantah dengan oleh bersangkutan. Oke, berarti begini Mas Heri, mungkin kita coba untuk membaca apa yang kemudian dipikirkan dan menjadi pertimbangan jaksa di sini ya Mas Heri, ketika Mas Heri menyampaikan ada kehendak dan juga ada pelaksananya. Kehendaknya terdakwa Ferdy Sambo, kemudian pelaksananya bisa dikatakan berarti Richard Eliezer, yang kemudian menyebabkan jaksa memberikan tuntutan 12 tahun untuk Eliezer, lebih besar dibandingkan Putri Chandrawati yang kemudian bisa kita bilang menyebabkan ini semua terjadi, begitu Mas Heri? Ya, menarik Mbak, bahwa 12 tahun penjara itu juga dikaitkan tadi dengan perbuatannya. Perbuatan Eliezer adalah dia menembak dan dia mengakui. Dari awal dia mengakui di ruang persidangan, dia mengakui bahwa hal itu terjadi, kan? Bahwa dia adalah eksekutornya. Nah, sehingga nggak mungkin menghilangkan kesalahan itu. Jadi kemarin ketika ada yang berdebat bahwa masalah, mohon maaf, Eliezer itu bisa dikatakan bebas, kan juga banyak pendapat yang berbeda, kan, bahwa ya, dia dikenakan sebagai perintah jabatan yang sah dengan wewenang, tapi ini adalah tanpa kewenangan sebenarnya, karena membaca pasal 51 KUHP itu nggak boleh hanya ayat 1 saja, ada ayat kedua yang berkaitan dengan hal itu. Karena itu kalau kita konkretkan, apakah perbuatan dari Eliezer ini adalah bagian dari perintah atasan dengan bawahan yang menurut hukum publik dibenarkan. Kemudian yang kedua, apakah ini bagian dari lingkup pekerjaannya? Apakah seorang barada yang ditugaskan menjadi ajudan tadi itu boleh menembaki orang tanpa alasan? Nah, ini yang kemudian menurut saya menjadi alasan mengapa jaksa penuntut umum tetap menjatuhkan katakanlah kesalahan tersebut dan menganggap Baradae juga bertanggung jawab dalam perbuatan pidana ini. Jadi kita menjelaskannya dari perspektif itu sih, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mas Heri Firmansyah pagi hari ini untuk waktunya dan juga penjelasannya. Pakar hukum pidana sudah bergabung bersama kami di Breaking News TV One. Sehat selalu Mas Heri. Pemirsa, usai jeda, Breaking News TV One masih akan kembali hadir menemani Anda.